Kalau nggak ada negeri ini, nggak ada kita. Kalau nggak ada para pejuang di negeri ini, nggak akan ada kita hari ini. Tinggal menjaga, merawat, menikmati aja masih. Mending kalau ikut berjuang dulunya. Cuman tinggal nangkring. Musik-musik berdasarkan cerita katanya. Kita salam dulu untuk semuanya ya. Puja-puji hanya kepada Sang Cipta. Salam kemuliaan untuk semua para utusan, pelaku dharma, pilih sepuh, pilih semua. Salam kemuliaan semuanya. Salam pananjung untuk para pejuang yang sudah berjuang di tanah Pinasti. Karena banyak permintaan kemarin, juga banyak kalau bahasanya masukan. Kemarin sama Kak Ambu, jadi bahasanya telat. Katanya sejarah negeri ini salah. Ada bahasa negeri ini yang maaf katanya apa sih? Banyak segala macam lah bahasa-bahasa yang tidak pantas diucapkan lah gitu ya. Spirit tidak pantas diucapkan, tidak laik gitu, tidak indah untuk diucapkan gitu. Pakai yang lagi live ya. Jadi langsung telat misalnya rada telat. Kita sama-sama belajar, intinya sama-sama belajar lagi, sama-sama kita menggali, terus menggali dan terus sama belajar. Agar kita tahu seperti apa sejarah. Karena gini, banyak sejarah itu yang tidak diungkap di luar. Ada sejarah di luar masa dunia namanya. Ada sejarah masa dunia. Ada sejarah di dalam masa. Ini yang banyak nggak ada di luar. Nggak ada di luar. Jadi sejarah di luar dunia, di luar masa dunia seperti nuzulul Quran, itu kan sejarah. Jadi orang taunya kan Quran ini Pak. Padahal itu turun. Seperti sejarah seorang Isa, kepada Isa, kepada Muhammad. Maka kalau bahasanya sebetulnya di Injil kuno tuh ada. Sebetulnya di Injil kuno atau apa? Sebetulnya ada. Nah ini kan disebutnya perjalanan masa di dalam masa. Masa di dalam masa, jadi sesuatu yang tidak diketahui di luar. Kenapa? Karena bagian sejarah yang sakral. Bagian sejarah yang sakral. Kenapa? Karena sudah jauh-jauh hari, sudah kalau bahasanya itu sudah diramal gitu ya, sudah ditahwilkan, diramal apa bahasa gitu tadi, akan terjadi seperti ini, maka banyaklah hanya penggalan-penggalannya itu dibuka. Kenapa? Karena untuk menyusuri nantinya nih dengan penggalan-penggalan tadi gitu. Seperti gini, butiran mutiara tuh tercerai-berai. Pulungan ketika menjadi satu jadilah, udah kalau bahasa gitu. Maka itu Rusia dan Risalah. Nanti aja, sampaikan aja. Jadi karena banyak permintaan dari saudara dan keluarga. Kalau Ambu nggak paham sih dengan kejadian di luar, kan nggak banyak ikutin berita ya. Kecuali kalau dikasih tahu berarti Ambu baru tahu. Kalau nggak dikasih tahu ya Ambu nggak tahu. Kecuali ada yang ngasih tahu, ada seperti ini, ada yang ngirim, baru Ambu tahu gitu. Jadi bukan miris sih, malah sedih. Sedihnya ini hanya awalan dulu, prakata lah kalau bahasa awalan. Sedih ya, sedihnya begini. Apa sih salah negeri ini? Di mana sih kesalahan Ibu Pertiwi? Hingga selalu dikaitkan. Maaf ya, maaf yang katanya negeri baja. Aduh maaf gitulah. Pokoknya bahasanya nggak indah gitu. Terus yang bahasa segala macam itu. Sementara tinggal menjalani kehidupan di negeri ini. Mengambil apa yang ada di negeri ini.
Sejarah negeri ini salah. Kalau salah, ceritakan dari awal negeri ini bagaimana adanya. Jangan cuma bisa nyalain aja. Kurang apa negeri ini menerima? Dan tidak pernah berteriak negeri ini. Kalau salah, salahkan manusianya, jangan bawa-bawa negerinya. Negerinya nggak pernah negeri bajingan. Kalau negeri bajingan, kapan kamu orang tinggal di sini? Kalau jelas dari sana, semua dari sana, sejarah dari sana, udah siar di sana, nggak usah di sini. Salah apa negeri ini? Salah apa penghuni negeri ini sama kamu orang? Semua salah yang ada sama kamu orang itu. Nggak ada benernya. Yang bener cuma kamu orang sendiri. Terlepas sama personel silahkan. Jangan bawa-bawa negeri, jangan bawa segala macem. Kalau nggak ada negeri ini nggak ada kita. Kalau nggak ada para pejuang di negeri ini nggak akan ada kita hari ini. Tinggal menjaga, merawat, menikmati aja masih. Mending kalau ikut berjuang dulunya. Cuman tinggal nangkring. Musik-musik berdasarkan cerita katanya. Kalau memang negeri ini salah, silakan ceritakan bagaimana kebenaran sejarah negeri ini. Dari awal saya minta. Buka dari awal. Terlepas apapun, kakek, nenek, datuk gue, bapak gue berjuang di negeri ini. Kamu orang tinggal nangkring. Pengungsi. Nggak perlu teriak kita orang hari ini. Bahkan kita orang nggak perlu nuntut macam-macam. Negeri ini negeri yang beradab. Negeri yang berbudaya. Dengan tatanan segala macamnya. Hari ini carut marut. Dengan cerita katanya. Nggak usah siar segala macam. Tuntun umat. Jangan membuat manusia jadi radikal. Merasa paling benar, merasa ahli surga. Jika negeri ini salah, sejarahnya, silakan buka sejarahnya negeri ini. Karena negeri ini ada sebelum ada. Silakan buka dari sebelum ada. Jangan hanya berkutat di tahun-tahun ini, pengakuan di tahun-tahun ini. Gak enak banget lah. Terus apa salahnya Pancasila? Kalau kalian goyang Pancasila, berarti kalian tidak punya iman. Asa nggak enak sih masuk. Asa kembali lagi kewajiban. Terlepas apapun, saya hanya bisa menyampaikan dengan cara seperti ini. Tapi yakin Tuhan Maha Kuasa dan tidak ada yang terlewatkan oleh Sang Cipta. Sama Karuhun juga nggak ada yang tidur. Semesta alam kan membuka dirinya untuk kebinasaan manusia-manusia angkara dan ingkar. Tapi keselamatan yang nyata bagi manusia yang sudah bertemu dirinya iman. Semesta alam kan membuka dirinya. Kan udah kelewatan, udah menyangkut negeri, udah menyangkut segala macam. Udah menyangkut para leluhur yang berjuang di negeri ini. Sementara kamu orang berjuang apa di negeri ini? Kalau susah minta diaku di sini, pulang di sana. Nggak harus minta diaku di negeri ini, kan enak. Nggak usah gerombolan.
Karena perjuangan nenek moyang kita semua, datuk, kakek, mbah, uyut, aki kita semua berjuang di negeri ini. Darah, keringat, air mata, nyawa. Sekarang enak aja cerita. Ngomong sejarah negeri ini salah. Memangnya lu tahu sejarah negeri ini? Gue bukan orang yang sejarah ilmuwan secara macam, nggak bisa gue secara keilmuan secara gini ngebuka, nggak bisa gue, nggak ngerti secara keilmuan. Yang harus dibuka secara tesis gini gue nggak ngerti. Tapi kita buka, hayu sama-sama. Ada kelewatan, para wali salah, leluhur salah, Pancasila salah, sekarang negerinya salah. Tapi kan kamu orang nangkring di negeri ini. Banyak anak keturunan daripada para pendahulu di negeri ini. Banyak, jangan dikira nggak ada. Tapi kita cinta damai, kita nggak suka yang ribut-ribut. Kita cinta damai. Karena kita ingin hidup tuh saling kita tuh hidup berdampingan. Tanpa harus menyalahkan satu sama lain. Nggak perlu menyalahkan satu sama lain. Toh Tuhan sudah memberikan hak bagiannya masing-masing. Nggak harus ada yang diributin kok. Sudah diberikan hak bagian masing-masing. Nggak harus ada yang diributin kok. Anehnya lagi, kita lahir segala sesuatu di negeri. Kenapa kita bangga dari luar? Yang hanya katanya. Bisa nggak dibuktikan kalau itu benar keturunan? Terlepas orang mau percaya apa, gua nggak urusan. Nggak ada keturunan beliau dari sana. Oh, mau sejarah tahun-tahun, silakan buka sejarahnya. Jangan ngambil sejarah ke sini aja, lu runut ke atas. Supaya jadi manusia yang tahu diri. Seolah kalau bukan ini salah semuanya. Ya mau keturunan. Saya bermimpi ketemu Baginda Rasul. Baginda Rasul. Siga nu apal itu Baginda Rasul. Mana rokok gua? Yang udah dibuka. Siga nu hafal wae. Tahu gitu wajahnya. Kan katanya tertutup cahaya semua. Memangnya hanya Baginda Rasul yang ketutup cahaya? Para karun Dharma Suci itu cahaya semua. Para wali itu udah cahaya semua. Salah semuanya di negeri ini. Para wali juga nggak ada. Di wali ini. Semesta alam kan membuka dirinya. Cepat ataupun lambat sampai. Itu sudah penghinaan total. Nggak usah bawa-bawa ini person. Jangan gerombol-gerombolan. Kan nggak suka ngirim orang gitu. Ada lagi yang menghalalkan darahnya gitu kalau nggak suka. Melebihi daripada kuasa Sang Cipta. Menghalalkan darah manusia. Melebihi kuasa Sang Cipta. Apa itu hasil daripada belajarnya? Zaman Baginda Rasul zaman ini nggak sampai bebelaan kayak gitu. Apalagi kalau hanya seukur keturunan. Jangan fanatik membabi buta.
Semua mau diadu domba. Berdasarkan cerita katanya. Kata hadis ini, kata hadis itu. Terus kata lo mana? Jangan hanya menceritakan nasabnya keturunan, ceritain semuanya sampai ke atas. Bagaimana proses adanya seorang baginda Rasul. Kan gitu. Apa yang dibawa baginda Rasul? Umpamanya. Apa yang diturunkan oleh baginda Rasul? Umpamanya begitu. Jangan hanya membawa dari tadi itu aja. Kita orang ini nggak buta semua, kita orang ini melek. Kita orang ini nggak budak semua. Astagfirullah. Sedihlah, sedihlah. Apa salahnya negeri ini? Apa salahnya Ibu Pertiwi? Apa salahnya Pancasila? Kok semua serba nggak benar? Kok yang benar cuma kamu orang sendiri? Kok ahli surga cuma kamu orang sendiri? Surga itu di mana sih? Ada masanya. Ada masanya. Seperti ucap seorang baginda Rasul. Tidak aku izinkan membuat kerusakan di muka bumi. Merusak tatanan yang sudah ditata oleh Tuhanku. Umpamanya begitu. Janganlah bawa-bawa negeri lalu terserah mau apa juga terserahlah. Jangan bawa-bawa negeri, jangan bawa-bawa para leluhur di negeri, para pejuang di negeri. Jangan, kamu orang nggak kenal. Hanya cuma ngaku-ngaku. Memangnya kamu orang sudah lahir saat itu? Yong Java, Yong Ambon, Yong ini nggak ada kok Yong Arab. Sumpah pemuda, Yong Java, Yong Ambon, Yong Sumatera, Yong Sulawesi, nggak ada Yong Arab kok. Ada penolakan masalah waktu itu? Nggak ada kan Yong Arab? Nggak ada. Nah, udah nggak, jangan bawa negeri lah. Adanya negeri ini, ada sejarah panjang. Kamu orang hanya tahu sejarahnya ini, tarik. Indonesia ada Nusantara, Nusantara ada Nuswantara, Nuswantara ada prasasti, prasasti ada dinasti. Dinasti ada sasti, sasti ada nasi, nasi ada hasti, hasti ada kasti. Coba tarik sana. Nggak ujuk-ujuk ada Indonesia. Terus kalau kamu orang susah di negeri ini, dia pulang sana ke negeri kamu orang, kan nggak repot. Itu ya, yang kemarin banyak ngirim foto, yang tanya-tanya sama Ambu, ini sekedar daripada clue-nya dikasih sama Ambu. Karena kalau nggak dikasih tahu, Ambu nggak tahu, karena saya nggak pernah baca berita di luar, nggak pernah tahu berita di luar. Jadi tahu ini kalau ada laporan, kalau ada yang ngasih baru tahu. Ya rada, apa sih, denger bahasanya rada nggak elok lah gitu loh. Nggak elok lah, aduh janganlah. Jangan. Kalau ada ini ya terserah lah, tapi aduh jangan, nggak elok, aduh jangan. Ya Allah, jangan. Adanya negeri ini, adanya Ibu Pertiwi, adanya kita semua. Janganlah. Mau sehat apapun juga lama-lama juga modar kok. Mau sekaya apapun lama-lama juga modar kok. Mau punya kebal kayak apa juga tetap modar kok, larinya kok. Apa sih yang mau dibawa? Hanya untuk seperti tadi itu. Nggak ada. Tapi kalau kita hidup berdampingan kan indah saling. Kita saling satu sama lain, tidak saling menghujat menyang. Jangan. Dan jangan semua yang ada negeri ini kamu orang salahin. Kamu orang kan nggak tahu, makanya nyalain doang. Orang kamu orang pendatang. Coba kalau mau orang tahu di sini, nggak akan nyalahkan negeri ini, nggak akan nyalahkan daripada leluhur penghuni negeri ini, nggak akan nyalahkan. Kalau kalian memang benar, darah kalian tuh darah negeri ini. Jiwa kalian tuh jiwa pejuang negeri ini, kalian tidak akan menyalahkan.
dari apa yang sudah dilakukan para pendahulu kita, nggak akan menyalahkan. Hati-hati, akhir zaman banyak manusia mengatasnamakan agama. Banyak yang berbicara tapi kosong. Tong kosong nyaring bunyinya. Seperti katak dalam tempurung, taunya itu doang. Itu aja yang diulang terus. Ambu sabar. Peluk. Sabar. Sabar, siapa? Siapa? Enggak. Nggak tahu. Kalau untuk seperti ini saya nggak mau sabar. Karena sudah penghinaan kepada negeri Pinasti. Sudah penghinaan kepada Ibu Pertiwi dan sudah penghinaan kepada para pendahulu negeri ini. Gue nggak mau sabar. Sebisa gue bisa bersuara, gue bersuara. Karena gue nggak suka yang namanya peperangan. Gue cinta damai. Gue cinta damai. Gue cinta damai. Ya. Negeri ini kita jalur dulu sebelum Khidir sampai Soekarno, sebelum Soekarno para wali sampai Soekarno. Dari Babat Kasti. Babat Kasti itu awal daripada semua berdiri sendiri. Al-Anfal dan Ars di muka bumi. Makanya kalau lu hebat, jago, lu cari tahun berapa adanya negeri ini. Jangan cuma bisa nyalain sejarah negeri ini. Nyalain para walinya. Soekarno dihujat, hartanya dicari di mana-mana. Baru turun nanti Babat Hasti tentang semua alam dan segala-gala, masih dalam keastralan, keweningan daripada ruhnya Tuhan. Tadi keweningan Sang Cipta. Hasti. Baru nanti turun yang namanya Nasti. Mulai turunlah lakon-lakon tadi. Mulai turun nanti Sasti. Dari Sasti ke dinasti. Dari dinasti ada prasasti. Dari prasasti nanti ada prasasti Nuswantara. Dari Nuswantara larilah ke Nusantara. Dari Nusantara akhirnya adalah Indonesia hari ini. Dari Sunda adanya Jawa Dwipa. Dari Jawa Dwipa adanya Jawa. Negeri ini dengan rundaian sejarahnya. Dan di sini ada pelaku-pelakunya. Untuk kita hari ini tinggal menikmati, merawat, menjaga. Hidup kita saling berdampingan, berselaras dengan alam, menjaga kesucian alam. Bukan alam lu babatin semua, lu bikin buat penampungan semua. Enak di negeri ini apa yang gak ada daripada di tanah tandus. Apa yang gak ada di negeri ini? Masih kurang. Pengen berkuasa di negeri ini. Negeri ini udah ada gurat kisahnya. Negeri ini udah ada gurat kisahnya. Udah ada suratannya negeri ini. Sama perjalanannya. Perjalanan para wali ke Soekarno itu udah ada gurat kisahnya. Ada rusiahnya, ada rusilahnya. Adanya Hidir Semar, nggak ujuk-ujuk adanya Hidir Semar. Oh adanya Buginur, nggak ujuk-ujuk adanya Muhammad. Ada sejarah panjang dulu di belakangnya. Karena kalau hanya begini aja, akhirnya stuck dengan ininya aja, namanya aja. Tapi tidak mampu melihat daripada lakonnya. Panjang tadi itu. Terjebak dengan ininya aja tadi. Hanya bisa ceritainnya ini aja, gudang garam merah aja yang diceritain. Tapi tidak bisa melihat dalamnya gudang garam merah. Isinya nggak dibahas. Nggak dibahas. Oh kok kenapa rokok? Kok kenapa bakok? Kok kenapa ini tidak dibahas?
Oh, kenapa yang ini jumlahnya sekian? Nggak dibahas ayatnya. Karena terjebak dengan nama dan wujudnya. Terjebak dengan nama dan wujudnya. Untuk Indonesia aja nggak mudah prosesnya. Kamu bilang salah sejarahnya, salah sejarahnya. Memangnya lu yang bikin sejarah dulu? Lu ikut berjuang di negeri ini? Memangnya kamu orang jadi raja dulu di negeri ini? Wasilah wahyullah. Wasilah wahyullah telah ditetapkan sebagai perjalanan dari babat ke babat, di mana utusan ditandai sesuai lakon babatnya. Sedari perjalanan awal masa dunia, perjalanan awal masa Muhammad Khidir Ismar, pembuka pembawa ayat awal akhir, yang berlanjut nanti kepada para nabi sebagai jimbaran suci, pembawa suratan, pembawa wahyu ayat, ucap Allah tadi. Yang dari perjalanan para nabi Adam ke Muhammadan sampailah Isa, disempurnakan oleh seorang baginda Rasul. Maka baginda Rasul itu adalah sebagai Al-Waliullah, namanya Al-Waliullah. Karena penyempurna daripada Adam sampai ke Isa. Maka gelarnya Al-Waliullah, karena penyempurna daripada semuanya tadi. Itu baginda Rasul. Dari baginda Rasul turunlah kepada Ibu Siti Nurbait Fatimah sebagai pewaris ilmu wahyullah. Sebagai penerus tuntunan dan ayat. Turunlah kepada para wali yang ada di negeri ini. Yang dimana nanti Sunan Jati sebagai penerima kewasilahan indung jagat dengan Raja Wali Parang Tritis. Dan Sunan Gunung Jati sebagai pewaris daripada jatinya Kanjeng Khidir. Sunan Jati itu tutup. Dari para wali turunlah kepada Soekarno. Awas, hati-hati yang saya bicarakan Soekarno. Sebagai penerima wasilah dan wahyu dan bandanya untuk kemanfaatan cipta bani. Jadi nggak ujuk-ujuk para wali itu pengen jadi wali sendiri. Nggak seperti hari ini pengen jadi wali, pengen jadi wali, pengen jadi wali. Enggak. Sudah ada gurat kisahnya. Sudah ada ketetapannya dalam perjalanannya. Seperti Sulaiman. Sebelum dipertemukan sama Ibu Bilqis pada saat cipta, sudah diberikan. Sebagai penjaga bumi dan bandanya. Semua seperti cipta, sama. Seperti kita belum ada wujud-wujud ini, pada saat cipta sudah diberikan hak bagiannya sebagai apa? Sebagai apa? Itu namanya gurat kisahnya. Itu gurat kisahnya namanya. Itu sudah ada ketetapan. Penerus dari para nabi itu adalah para wali yang ada di negeri ini. Yang nanti daripada para wali turunlah kepada Soekarno sebagai pembawa Ismuhu Ahmadi. Maka gelarnya adalah Rizalul Ahmadi. Soekarno itu gelarnya Rizalul Ahmadi. Rizalul Ghaibi Lil Alamin gelarnya. Maka Muhammad Rahmatul Mahdi. Soekarno. Tapi Soekarno tidak sendiri. Ada perjalanan masa di dalam masa. Dan Soekarno juga nggak ujuk-ujuk pengen menyodorkan dirinya, enggak. Karena saat usia 17 tahun di Parang Tritis, Soekarno diberitahu, inilah rusilahmu, perjalanan ayatmu yang kamu bawa dalam Dharma. Di Parangkusumo, 7 orang, kalau bahasa di dalam operasi goib, seperti Soekarno. Kenapa? Untuk menjalankan Soekarno.
Soekarno. Tapi ada operasi goib seperti Soekarno itu ada 7 orang. Karena dari awal cipta. Awas ya. Ini Soekarno yang mana, awas. Dari awal cipta. Namanya Sang Ruhiul Ulum, Ismu Ahmadi. Dari Nur Ruhiul Ulum, ayat awal. Yang diturunkan di ayat akhir ataupun zaman sekarang karena ada waktu yang telah ditentukan, ada utusan yang telah dikehendaki. Maka pada saat itu perjalanan seorang Soekarno di Parangtritis, Keraton Pakidulan, kata ibu Pakidulan, putraku kinasih Alit, karena beliau itu dipanggilnya Alit. Alit dipanggilnya. Ibu sampaikan rusilah Alit untuk diketahui dan dibawa dalam dharmamu. Setelah itu, sudah tertulis dalam ayat dan telah ditetapkan sedari penciptaan. Seperti Panji, itu sudah ditetapkan dari awal penciptaan. Beserta gurat kisahnya, beserta hak bagiannya. Seperti siapa yang ada di itu udah ada gurat kisahnya, sudah ada ketetapan semua. Hanya prosesnya untuk sampai ke sana itu. Walaupun sudah ada gurat kisahnya, tapi proses. Tadi telah ditetapkan sedari penciptaan untuk menjadi lakon yang telah digariskan. Ibu Mulia Agung mengumpulkan 7 orang ajudannya yang menerima wasilah Ibu Mulia Agung untuk menjadi Soekarno untuk menggantikan dan keselamatan keamanan tugas wasilahnya. Tadi. Maka banyak ada yang foto Soekarno ya. Baru nanti kita uraikannya nanti. Ucap Ibu Mulia Agung saat itu di Parangkusumo. Itu namanya Pademukan Parangkusumo. Itu dulu itu ada Pademukan di Parangkusumo. Dulu. Itu. Halnya Soekarno. Untuk putra-putraku Soekarno kepada Soekarno yang lain. Kalian semua akan menjalankan dharma dalam satu kesatuan. Ketahuilah, rusilah putraku cukup kalian yang tahu dan kalian bertanggung jawab untuk menjaga rusilah ini sampai di mana rusilah ini akan dibuka oleh penerus rusilah ataupun haknya. Apapun yang kalian lihat dan dengar hari ini cukup kalian yang tahu. Dan anggap kalian tidak pernah melihat dan mendengarnya. Itu di Parangkusumo. Setelah itu Soekarno kepada Soekarno. Jadilah diriku, agar aku terus mewariskan ilmuku dan gunanya untuk keselamatan bumi. Agar kalian selalu bersamaku dengan rasa kasih. Untuk keutamaan kasih semesta, dengan jiwa yang selalu hidup tidak pernah padam. Setelah itu Soekarno membuat kesaksian di Parangkusumo. Saat usia 17 tahun. Itu Sabtu Pahing. Aku adalah aku, di mana diriku adalah ketiadaan. Tiada ruhku bersama zat selain ruhku. Ilmuku fasik, ketiadaan tanpa tujuan, tiada maksud apapun. Aku bertanya langsung pada Tuhanku. Jadilah diriku agar aku terus mewariskan ilmuku dan gunanya untuk keselamatan bumi. Sampai sini dulu, sama-sama kita belajar, kita paham. Maka tadi, kalau tidak memahami dengan daripada Ismu Ahmadi, jiwa suci, jiwa ketiadaan, jangan harap untuk hartanya Soekarno. Karena harta Soekarno yang sesungguhnya adalah iman. Maka Soekarno bilang, jangan kau cari hartaku, tapi ikutilah perjuanganku. Karena hartaku sesungguhnya adalah iman. Soekarno di mana? Di mana-mana. Masih hidup karena jiwanya selalu hidup pada penerus-penerusnya. Karena Soekarno ini sekarang menjalani kehidupan 2 alam. Karena tugasnya belum selesai. Kalian punya sejarah panjang kayak gitu di negeri kalian?
Oh iya Baginda Rasul, buka itu Khidir sama Semarnya. Kenapa Tuhan menurunkan ayat per ayat? Agar ini tadi menjadi satu kesatuan. Tidak ada saling pengakuan. Adanya Muhammad karena diawali adanya Adam. Adanya Adam berurutanlah dengan ayat-ayat yang turun sampai kepada wujud afdal sempurna. Seorang Baginda Rasul itu afdal sempurna. Maka gelarnya Al-Waliullah. Karena menyempurnakan daripada kemuhammadan menjadi Muhammad. Maka selesailah saat itu. Yang nanti dalam perjalanan masa, di dalam masa, turunlah kepada para waliullah di negeri ini. Dengan ayat Bismillah. Yang mana? 9 para wali. 9 itu adalah membawa daripada Bismillah. Dan para wali inilah yang menggelarkan agama Islam. Para wali inilah yang menuntun daripada rukun iman, rukun Islam. Yang menuntunkan daripada cara sholat dan segala macam Sunan Bonang. Dipakai, tapi ini dinafikan. Kan aneh. Ininya dipakai, tapi ini dinafikan. Kalau memang ini turun di negeri anak, buka tahun berapa adanya tuntunan Islam. Adanya tahun berapa adanya rukun iman. Siapa yang menggelarkan nama Islam itu? Karena zaman Nabi belum ada nama Islam. Masih dengan keluhuran budi. Sempurnalah Al-Waliullah dengan keluhuran budi jumeneng diri. Namanya jumeneng diri. Penerus daripada Nabi, Baginda Rasul adalah Ibu Siti Fatimah. Di mana ayatnya berpasangan dengan seorang Syahid Ali. Ahlul Bait ya sudah jelas, nyata. Fatimah, Syahid Ali, Hasan Hussein kan gitu yang sudah jelas nyata. Baik. Kalau mau ngaku keturunan abad berapa hari ini? Saya nggak bisa kalau berdasarkan keilmuan segala macam, tapi kita buka daripada proses sejarah panjangnya. Kalau benar membawa imannya, membawa ilmunya dan membawa ibadahnya. Membawa daripada tatanan tuntunan yang sudah diwasilahkan Baginda Rasul kepada penerusnya. Dengan apa? Dengan akhlak keluhuran budi. Memuliakan umat. Bukan ingin dimuliakan. Jauh sekali timpang daripada apa yang dituntunkan Baginda Rasul hari ini. Memberikan tadi dengan baitul malnya untuk umat, bukan mengumpulkan. Diberikan dengan baitul malnya itu untuk semua umat, karena memuliakan umatnya. Terlepas umatnya seperti apa dimuliakan. Dan tidak ingin diakui, karena sudah diaku oleh Sang Cipta. (571) itu bukan tahun. Tahunnya itu tahun gajah. Adapun 571 itu adalah simbol daripada kelahiran Baginda Rasul inti soheh. 5-nya, 7-nya, 1-nya, jumlahnya 13. Yang akhirnya menjadi 4 makom dirinya. M-nya itu adalah maulud dan maulid. Kelahiran daripada Muhammad. Bukan tahunnya 571 Masehi, bukan. Sudah jelas tahunnya tahun gajah. Ataupun fil. 571 itu adalah simbol kelahiran seorang Baginda Rasul sebagai putra alam. Membawa 5, 7, dan 1 yang jumlahnya 13. Pencapaian makom diri. Adapun M itu adalah maulud dan maulid. Maulud itu adalah wujudnya Muhammad, maulid itu adalah kelahirannya. Dan episode ini udah terlalu jauh. Penutup akhir zaman saat itu.
Adapun benar tuntunan daripada Parun menulis manuskrip dan segala macam. Karena pencapaiannya agar mencapai kepada silah awal nasab Muhammad. Betul, silah awal nasab Muhammad. Tapi bukan nasab Muhammad baginda Rasul. Tapi silah awal nasab Muhammad yang pertama kali ucap wahyu tunggal daripada Sang Cipta Tuhan. Silah awal. Namaku Ahmadi, wujudku Muhammad. Ketika diri sudah bertemu Sang Cipta, iman yang akan menuntun kepada Sang Cipta. Saya nggak ngambil literatur segala macam di luar, nggak ngambil. Karena berdasarkan ini sejak berdasarkan tahun ini, berdasarkan tahun ini. Enggak. Tapi ayat nyata penuntun itu ada di Quran. Dikaji Quran, disempurnakan oleh Quran diri. Seperti apa nih prosesnya? Bukan hanya dibaca. Diakui tidak diakui, Soekarno seorang proklamator yang mendunia. Tapi Soekarno tidak bisa berdiri sendiri. Karena Soekarno beriringan dengan pejuang-pejuang yang lain. Cepat atau lambat, waktu akan membuka daripada kebenaran sejarah. Karena sejarah itu sakral. Sangat sakral. Maka Soekarno mengingatkan dengan jas merah. Jas merah itu sebetulnya bukan jas sejarah. Yang pertama kali ditulis oleh Soekarno itu jas merah adalah tentang iman. Jas merah, bukan merah dulu. Yang akhirnya kesini nanti, kalau kata bahasa orang jangan lupa sejarah gitu ya. Bahasanya. Bayangkan seorang Soekarno. Sudah pencapaian carilah aku di dalam aku segala macam. Bahasa-bahasanya hari ini terbukti seorang Soekarno. Tuntunan para wali sampai hari ini mendunia. Sampai Islam dikenal dunia. Dari tanah Jawa. Dari tanah Jawa. Yang sudah jelas nyata keturunan para wali ada di negeri ini. Dan tidak perlu mengaku ataupun pengakuan. Tapi meneruskan daripada wasilah para wali. Dengan tuntunannya para wali tadi. Memberikan siar-siar lagi tadi. Dengan tatanan tuntunan yang sudah diturunkan daripada para wali. Tidak dengan pengakuan. Dan para wali tidak mengangkat dirinya sendiri. Saya wali, saya wali. Enggak, ada pengangkatan. Seperti para nabi pun pengangkatan. Sama seorang Soekarno pun ada pengangkatan. Enggak ujuk-ujuk, nih saya RM, MR, Mister apa kayak gitu. Ada pengangkatan. Perjuangan seorang Soekarno bersama pejuang-pejuang yang lain. Kekuatan kita di Pancasila. Ada burung Garuda, ada merah putih. Kalau benar-benar ngajinya nyampe, itu Pancasila tuh di diri. Kalau nggak suka sama Pancasila berarti belum tahu dengan dirinya. Kalau Pancasila mau digoyang, dirubah, berarti belum kenal sama dirinya. Kalau negeri ini dihina, nggak ada negeri-negeri yang ada di luar sana. Mau itu Arab, mau itu China, mau apa, itu semua berangkat dari negeri ini. Tuhan menciptakan satu kesatuan, langit satu, bumi satu. Yang terhubung semua dalam lorong 11. Yang di titik pancer Gua Hiro. Langit dan bumi itu terhubung dalam satu titik pancer Pakidulan itu, lorong 11 itu Gua Hiro. Satu kesatuan. Kenapa sekarang terbelah-belah? Setelah episode para nabi selesai, kenapa? Agar kita saling. Agar kita saling. Karena Tuhan menciptakan ayat beda, tapi bukan perbedaan sama. Agar kita saling.
Kalau yang kamu bawa iman, damai bumi ini. Agama itu untuk menuntun, mencapai diri. Jadi jangan bangga jadi Islam kalau masih menghujat. Karena Islam itu rahmatan lil alamin untuk semua. Semua penghuni bumi Islam itu. Rahmatan lil alamin untuk semua penghuni bumi Islam itu. Bukan untuk golongan. Ditanjirkanlah Indonesia dikenal oleh dunia oleh seorang Soekarno. Terlepas berapa banyak pemimpin di negeri ini. Ayo kita bangun. Jangan malah, kita sabar. Biarin. Jangan, kalau kita tahu kewajiban kita. Sebagai anak negeri ini. Sebagai keturunan daripada leluhur kakek nenek moyang kita. Setidaknya. Kita bisa bersuara. Setidaknya. Jangan sampai perjuangan kakek nenek moyang kita tuh diacak-acak. Oleh orang yang tidak pernah berjuang di negeri kita. Apa untuk komentarnya saya matikan dulu ya. Setelah Bu menjelaskan baru dihidupkan kembali. Di mana rasa ngulang terima kita kepada negeri ini, kepada Ibu Pertiwi yang tidak pernah berteriak, diinjak, diputus jantungnya, dihujam paru-parunya, gunung dilebur, tidak pernah berteriak. Di mana ngulang terima kita hari ini? Oh, kita nggak punya kekuatan, kita punya kekuatan Tuhan. Kita ada bersama-sama para karuhun kita. Kalau sudah pencapaian diri, kalau kata Soekarno bahasanya, ketika api sudah membakar dalam Quran, dan Quran dibaca, kalau api sudah di Quran nggak takut mati. Kita selalu terus. Mau selama kita karena tadi cerita dan dongeng. Sementara kebenarannya kita nggak pernah tahu seperti apa. Kalau masih menceritakan yang di alam dunia, kalau benar darah kita ini mengalir daripada para leluhur kita, bangun hari ini. Terlepas dengan bersuara. Nggak usah kita pengen masuk. Bangun kita. Jangan cuma dinyanyiin, bangunlah jiwanya, nggak perlu dinyanyiin terus. Kalau nggak diterapkan di diri kita. Apa bukti terima kasih kita kepada para pejuang negeri ini? Yang sudah nyawa, darah, air mata, keringat. Meninggalkan keluarga, meninggalkan anak, meninggalkan semuanya untuk negeri ini. Apa? Apa bentuk terima kasih kita hari ini? Nggak usah jauh-jauh sama Tuhan lah. Kejauhan nanti. Apa bukti terima kasih kita sama para pejuang di negeri ini? Di sana ada kakek nenek kita, ada mbah kita, ada saudara kita pada saat berjuang dulu. Hanya dengan bambu runcing, hanya dengan nasi dibungkus daun. Hari ini yang nggak berjuang, aku pejuang. Enggak, penuh panas gue. Oh,
Aduh, tadi gue bilang gue ujung belum sih. Jangan ada kan maksud. Tuh. Bukan agama yang bikin kita ke surga. Tapi dari tuntunan agama itu menuntun kita untuk pencapaian diri kita supaya kita selamat. Nggak perlu pulang ke surga. Apalagi mau ketemu bidadara-bidadari. Masih kurang puas di alam dunia. Masih otaknya kotor. Mau ada yang suara, nggak ada suara. Kalau mau bersuara sama-sama, ayo, nggak bodoh amat. Karena harkat, martabat, derajat daripada kemuliaan negeri ini, Ibu Pertiwi itu udah diinjak-injak. Sementara kita hidup lahir di negeri ini, makan di negeri ini, modar nanti di negeri ini. Kemana kita hari ini? Yang katanya anak negeri. Kalau ngomongin sejarah negeri ini salah, buktikan di mana salahnya negeri ini sejarahnya. Kalau negeri ini nggak baik, buktikan di mana negeri ini nggak baiknya. Jadi manusia itu, di mana bumi dipijak, tuh langit dijunjung. Pakai ilmu padi. Jangan baru bisa baca lekok udah merasa paling hebat. Coba aktifkan. Kalau kita tahu, saya nggak sanggup ngucapin ana. Apa artinya, makna daripada ana tuh sirnya apa? Nggak sanggup. Kalau kita belum bisa bawanya. Karena itu bahasa kalam yang dulu diucapkan oleh Abu Bakar ketika bersaksi kepada Muhammad. Ketika Muhammad menceritakan Isra Mi'raj, Abu Bakar bersaksi ana. Karena Abu Bakar berdua bukan kita. Abu Bakar sudah dengan perjuangan baginda Rasul pencapaian. Nggak sembarangan pakai. Maka negeri ini tadi ditata dengan santun. Pakai aja bahasa kulo. Kaulah atau saya. Atau aku. Nggak sanggup walaupun bahasa kalam umpamanya. Kalau sudah membaptiskan diri ana, sampai nggak dengan dirinya? Dengan ananya. Berat. Oh, berat. Sangat berat. Alif nun alif. Ya, benar. Alif nun alif. Antum itu, kalau bahasanya gini, antum itu apa sih kalau nyain itu, apa sih kalau antum gini, apa sih udah wujud nyatanya sebagai seorang Muhammad. Ana itu sudah kemanunggalan diri. Anak itu sudah kemenangan diri. Antum itu sudah perwujudannya Muhammad. Waduh, ngeri juga ya. Nggak beda bahasa insun jeung ingsun. Kalau kamu tahu insun nggak gampang. Insun, ingsun itu nggak gampang. Ingsun itu adalah kesaksian. Ucap lisan ruh. Ketika tadi diberikan hak tadi itu dari nyawa, ucap kesaksian insun. Di sini ada penerimaan ingsun. Nggak mudah bahasa-bahasa itu. Maka kita lebih pakai yang enak aja, yang takutnya kita nggak paham, nah kita kemana nanti kalau nggak paham. Insun itu sangat sakral. Kan semua itu kan tadi daripada hijaiyah. Coba dikaji dulu alifnya, nunnya, nun ataupun nain, alif lagi. Antum itu sudah penegasannya. Dirimu tadi itu, antum, karena sudah kemanunggalan tadi jadi Muhammad tadi itu, antum. Itu dulu ucap Abu Bakar. Cuma tidak disebut wasada anak antum, wasada anak Muhammad, anak Muhammad. Kan nggak disebutkan antum karena untuk penegasan daripada Muhammad. Saat itu ngaji bismillah aja belum nyampe nyala-nyalain orang terus, nyala-nyalain negeri. Negerinya nggak pernah salah. Kalau sejarah negeri ini salah, buka sejarah negeri ini dari awal ke awal, sanggup nggak?
Saya tanya, tahun berapa adanya negeri ini? Dan bagaimana proses adanya negeri ini? Hingga kalian mudah tadi ngomongin sejarah negeri ini salah. Jangan melihat yang sekarang. Tapi kalian tidak membuka daripada isinya. Oh, rokok. Rokok. Apa yang dimaksud dengan rokok? Kenapa ada bako? Kenapa? Kan harusnya dikaji. Iya. Ismu Ahmadi ini adalah ayat yang diciptakan awal, ucap awal daripada Sang Cipta. Kenapa diturunkan akhir? Karena tadi, sebagai penyempurna ayat awal akhir. Seperti kitab diri. Dari awal dicipta kitab diri. Tapi diturunkan dalam bentuk wujud kitab dirinya kan terakhir. Seperti itu. Karena wal awalu wal akhiru wal awalu lagi nantinya. Sana. Kembali ke awal lagi. Dari sudah dalam gurat kisahnya. Para wali sudah dalam gurat kisahnya. Yang membawa seloka 9 ataupun bismillah. Perjalanan keruhilaan. Membawa suratan daripada wujud Tuhan. Para wali yang turun nanti kepada Ismu Ahmadi dari gurat kisah. Dengan nama Rizalul Ahmadi, raja diri yang di sana tertulislah dengan nama Soekarno kalau bahasanya begitu. Tapi Soekarno yang mana ya? Cari sendiri. Soekarno yang mana? Karena Soekarno inilah yang nanti membawa daripada jiwa suci ataupun jiwa sejati yang disebut Ismuhu Ahmadi. Yang pencapaiannya adalah Muhammad diri, bukan Muhammad kemanunggalan lagi. Kalau Muhammad kemanunggalan itu kita dan Tuhan baru ketemu. Tapi kalau sudah menjadi Muhammad diri karena dia sudah pencapaian kepada jiwa suci atau jiwa sati. Di sini dia membawa ketiadaan. Ketiadaan diri. Dan tidak pengakuan lakon apapun. Dalam bentuk lakon siapapun tidak ada pengakuan. Maka di sini nanti namanya Ahmadi. Maka Rizalul Ahmadi. Di sana Muhammad Rahmatul Mahdi. MRRM itu Muhammad Rahmatul Mahdi. Bukan Mister, iya. Mister, ya? Bukan. MR itu Muhammad Rahmat. RM-nya Rahmatul Mahdi. Itu gelar yang diberikan. Gelar, bukan Mister. Bukan Mister. Dan gelar paduka itu diberikan. Bukan saya paduka ya, saya paduka. Bukan. Tidak suka nyongkok. Panggil saya paduka ya, enggak. Jadi semua itu diberikan. Karena Soekarno itu dari dalam kandungan itu sudah mendapat wangsit itu kakeknya, bahwa nanti bakal itu udah dapat wangsit biar gitu, udah dapat wangsit. Dan dalam kecil itu udah menjalani laku spiritual karena sudah ada bimbingan langsung. Karena kan sudah ada gurat kisahnya. Ya. Sudah ada bimbingan langsung. Nah, cuman penegasannya itu saat usia 17. Tapi sebelum 17 itu sudah di jalan. Penegasannya 17 ketika diceritakan ini Rusilamu untuk menjalankan dharma. 17. Jadi, aduh. Ya Allah, astagfirullah. Kalau kita tidak berbuat apa-apa, setidaknya kita jangan membuat angkara, ingkar. Setidaknya nggak usah ngomongin orang itu salah terus. Seolah kita paling benar. Nggak ada benernya kita mah. Nggak ada hebatnya kita ini. Apa sih hebatnya kalau nyawa udah selesai, mah selesai. Oh, Adam hebat. Nggak, kalau nggak ada Ibu Hawa nggak hebat kok. Oh, Kanjeng Hidir, kalau nggak ada Eyang Semar nggak. Karena tadi Tuhan menciptakan 2 ayat yang beriringan. Seperti siang malam, hidup mati. Tuhan menciptakan 2 ayat yang beriringan. Dibuktikan nyata oleh Sang Cipta dengan lam alif. Kata orang itu kan beda, lam alif sama alif kan beda, lam alif. Beda penegasannya tuh. Aduh ya Allah, janganlah. Bagaimana janganlah. Peperangan itu
pasti akan menimbulkan luka. Yang kita tidak tahu bagaimana peperangan itu. Hanya katanya-katanya. Akhirnya timbul. Ini timbul. Rasa tidak suka. Padahal kita tidak pernah tahu seperti apa saat itu. Gitu kan? Ya biarkan, itu adalah bagian daripada sejarah. Bagaimana hari ini kita membuat sejarah. Itu bagian dari sejarah, biarkan. Itu semua babat itu membuat sejarah. Setiap babat itu selalu ada episodenya, selalu ada lakonnya, selalu ada sejarahnya. Ya sudah. Sejarah itu sudah selesai, jangan kita tadi. Tapi sejarah ini tidak bisa kita tinggal. Karena apa? Sebagai pembelajaran tadi, di mana yang baik kita teruskan, tidak baik jangan diulang kembali. Nah, bagaimana sekarang kita membuat sejarah? Harusnya begitu. Kalau kita selalu ngutik-ngutik sejarah, kita stuck. Nggak akan jalan-jalan kalau kita selalu ngutik sejarah itu aja. Terus hari ini apa yang kita buat? Hanya musik sejarah orang. Sementara kamu sendiri tidak bisa berbuat sejarah. Hanya menyimak saja. Kamu menyalahkan pejuang. Sementara hari ini kamu belum berjuang apapun. Terlepas salah atau benar katanya itu sejarah. Semua adalah bagian dalam sejarah itu. Kan pasti sejarah ada yang begitu kan? Terlepas apapun, itu adalah bagian dalam satu kesatuan sejarah negeri ini. Kita nggak boleh kesana kesini lagi, tapi bagaimana kita ke depannya? Bagaimana kita membuat sejarah yang akan kita tinggalkan juga nanti untuk generasi yang akan datang. Kalau kita selalu musik-musik itu kita stuck. Sementara kita berdasarkan cerita, katanya, sejarahnya kan seperti ini. Tapi kita sendiri tidak tahu kebenarannya pada saat itu seperti apa. Oh ada dulu katanya dia saksi sejarah. Yang namanya saksi sejarah mah pelakunya. Iya nggak? Kalau hanya ikut-ikutan belum tentu saksi sejarah. Saya dulu ikut berjuang, dia bisa menceritakan perjuangan. Tapi belum tentu dia ada di titik ini. Betul. Ya kan? Betul. Jangan pernah musik sejarah. Kenapa? Kan berangkat daripada sejah. Sejarah itu berangkat daripada sejah, cinta. Awal daripada nur suci, Tuhan mengurai nur suci dengan ruhiul jati. Itu namanya sejah cinta. Dari sejah ini jadi rahul ini. Makanya tadi sejarah itu berangkat dengan cinta. Kalau kita menyalahkan sejarah, berarti kita menyalahkan dari awal-awal rundayannya. Adanya semuanya bumi ini kan ada sejarahnya. Nggak ujuk-ujuk ada begitu. Betul. Adanya Hidir ada Semar ada sejarahnya. Semua ada sejarahnya. Adanya diri kita ada sejarahnya. Hanya kita sudah mampu belum ngebuka sejarah diri kita. Nah, Kan gitu. Udah mampu belum kita ngebuka sejarah diri kita? Maka Soekarno saat itu setelah perjalanan tadi mendapat mandat sebagai penata negara. Bukan presiden. bukan presiden. Penata negara. Mendapat mandat sebagai penata negara. Lah hari ini kita yang sudah damai, bahagia dulu. Saya kalau ingat masa kecil saya sama yang katanya gini-gini, nggak ada masalah kok. Kita sama-sama merayakan dasar. Sekarang ngucapin haram. Salaman sama orang ini haram. Karena itu kafir. Bagaimana kita bisa mengkafirkan seseorang? Sementara semua cipta ini berangkat daripada iman. Bagaimana kita bisa mengkafirkan orang lain? Kalau kita mengkafirkan dia, berarti kita mengkafirkan sang cipta. Karena sang cipta menciptakan dari iman. Nggak sanggup kita mengkafirkan saudara kita. Karena semua dicipta dari iman. Thank you.